ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita saudara-saudara untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua bersujud sembah merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali takhta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sang Raja yang Maha Mulia.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, yang menyatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Dengan rendah hati, penuh penyesalan dan malu, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah, seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 1, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14, yang menyatakan,
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang dapat kita kategori sebagai peristiwa yang sedih. Mengapa? Karena kita mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus dan murid-muridnya alami. Mereka mengalami sebuah tantangan iman yang juga terlihat dalam tapak pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan yang berpuncak di atas kayu salib. Masih kita ingat bagaimana tindakan orang Farisi dan orang Saduki serta para imam-imam kepala yang mencoba menentang pelayanan Kristus, bahkan dengan cara
yang licik? Atau masih ingatkah janji setia Petrus kepada Tuhan Yesus? Tetapi ketika diperhadapkan pada kenyataan pahit, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Imannya menjadi pudar. Atau Yudas, salah seorang murid yang dipercayai oleh Tuhan Yesus, justru ia berkhianat dan menjual gurunya hanya demi harta duniawi. Bahkan ketika Tuhan Yesus telah mati, orang banyak yang sudah melihat bahkan merasakan kedahsyatan kuasa Kristus yang ajaib dalam hidup mereka, iman mereka pun menjadi mati. Karena kemudian mereka hanya datang untuk berziarah ke makam Yesus. Mereka hanya datang sekedar untuk mengenang dan berziarah. Mereka lupa akan kuasa Kristus yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka rasakan, yang sudah mereka alami dalam hidup mereka. Mereka datang hanya untuk mengenang dan bukan untuk menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus. Nah, dalam kenyataan seperti inilah Kristus dibangkitkan. Justru ketika Yesus bangkit, ia tidak menghukum dan membalas ketidaksetiaan dari para murid-muridnya dan orang banyak yang telah mengalami mujizat-mujizat kuasanya. Namun ketika Tuhan Yesus telah bangkit, murid-murid dan banyak pengikut-pengikut Kristus yang berada dalam keadaan hancur, cemas, takut dan bimbang, justru Yesus mendekati dan memulihkan kembali keadaan mereka. Kita ingat kepada Thomas yang tidak percaya dan ragu-ragu. Tuhan Yesus memperlihatkan bukti kealahannya kepada Thomas, sehingga Thomas pun pulih kembali imannya. Petrus dan murid-murid yang lain kembali diberi kekuatan sehingga mereka berani untuk bersaksi kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu sekarang dalam keadaan kondusif seperti itu, suasana yang sudah tenang, Tuhan Yesus harus berpisah lagi dengan mereka. Ia harus naik ke sorga. Tentu ini adalah sebuah peristiwa duka dan menyedihkan, dan seharusnya membuat murid-murid kembali berduka dan bersedih. Namun dalam perikop kita hari ini tidak terlihat duka, tidak nampak kesedihan di wajah murid-murid Tuhan Yesus. Ayat 52 mengatakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka bersuka cita. Mengapa? Saudara, sewajarnya kan harus ada nampak kesedihan ketika mereka akan berpisah lagi dengan Yesus. Sebab kegoncangan pertama pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan bahkan mati, membuat mereka tergoncang, sehingga mereka berkumpul di tempat-tempat yang tertutup atau secara sembunyi-sembunyi, dan bahkan mereka kembali pada profesi semula mereka sebagai nelayan. Lalu keadaan ini ketika mereka dipulihkan kembali selama 40 hari,
ketika mereka berjumpa bersama dengan Yesus yang sudah bangkit itu, dan Yesus memulihkan keadaan mereka. Inilah proses pemulihan yang membuat mereka menjadi sangat kuat. Artinya saudara, kebangkitan Kristus memulihkan, meneguhkan, menguatkan iman mereka. Seperti ilustrasi bunga lili. Bunga lili adalah simbol dari hari Paskah dan kekekalan. Umbi-umbi dari bunga lili harus ditanam dan mati terlebih dahulu di dalam tanah. Baru kemudian daripadanya akan tumbuh satu kehidupan baru. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, maka murid-murid telah memiliki kekuatan ketika mereka dapat selama 40 hari dalam pemulihan dan kuasa kebangkitan yang mereka telah lihat. Bahwa kuasa Kristus jauh lebih besar dari kuasa dunia. Sehingga tidak ada duka, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada keraguan untuk melangkah menuju hari esok. Meskipun Kristus tidak bersama dengan mereka. Tetapi iman mereka percaya bahwa kuasa Kristus dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati para murid-muridnya. Hal ini mau menunjukkan bahwa ia memberkati mereka. Ia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian di dalam dunia. Ia memberikan kepada mereka kuasa, kepada murid-muridnya untuk terus melaksanakan karya Kristus di dalam dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan merupakan sebuah peristiwa penting dalam tahun gereja. Hanya sayangnya, peristiwa kenaikan ini kurang mendapat perhatian dan perlakuan sebesar Paskah, bahkan Natal. Padahal tanpa peristiwa kenaikan, maka tidak ada tempat yang disiapkan Allah bagi kita di sorga. Dalam kerangka menyiapkan tempat itulah Kristus naik. Dan ia meninggalkan kita murid-muridnya di dalam dunia. Saya, kita, gereja diutus untuk melanjutkan misi Allah di dalam dunia ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Artinya dalam peristiwa kenaikan inilah kita selaku gereja meneruskan misi Allah bagi penyelamatan dunia ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan sekarang, gereja terlalu sibuk dan terbuai hanya menatap dan melihat Yesus yang naik ke sorga. Kita hanya sibuk memandang seperti murid-murid memandang Yesus terangkat ke sorga. Gereja sibuk dan terbuai hanya melihat masalah-masalah intern dalam tubuh gereja saja. Padahal saat ini harusnya gereja sudah harus menunjukkan terang dan garamnya bagi dunia. Atau gereja harus memberitakan tentang Yesus yang telah naik ke surga. Dan gereja harus mengabarkan bahwa ia akan kembali. Karena ia telah menyiapkan tempat bagi umatnya. Ia akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Disinilah peran gereja, yaitu memberitakan tentang kuasa Kristus yang ajaib, yang memberi hidup, yang memberi ketenangan saat murid-murid berada dalam kecemasan. Kuasa Kristus yang membalut
yang mengampuni mereka yang meragukan kealahannya. Saudara, bagaimana kita hadir saat ini dalam situasi seperti ini, di mana dunia dan negara kita sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Virus yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi dapat membunuh dan mematikan dengan ganas dan mengerikan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi saat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana gereja mulai menerapkan pola hidup sehat, bukan mengajak tetapi melakukan. Bagaimana gereja hadir dan mendukung program pemerintah untuk memberantas pandemik ini. Bagaimana gereja hadir dan membalut serta menguatkan kecemasan-kecemasan sesama kita yang terkena dampak dari pandemik ini. Sehingga kuasa kebangkitan yang telah memulihkan para murid-murid Yesus juga membangkitkan dan memulihkan kita sebagai satu bangsa Indonesia dan saudara setanah air. Kita pasti bisa melalui semuanya ini bersama kuasa Kristus yang telah memberkati kita, dan Indonesia pasti bisa terbebas dari pandemik ini. Amin. Mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang dengan hati dan mulut masing-masing kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami bersyukur untuk segala berkat dan perlindungan-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami, secara khusus ketika pandemi COVID melanda hidup kami, dan beberapa aktivitas kami menjadi terbatas, karena kami harus menjaga jarak dan berdiam di dalam rumah. Dan sampai hari ini, kami tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat, serta dicukupkan oleh berkat-Mu. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu ya Bapa.
atas pertolongan dan kasih-Mu bagi kami semua. Dan dalam kondisi ini pun ya Bapa, firman-Mu kembali menghibur dan menguatkan kami, sehingga iman kami tidak menjadi lemah, tetapi semakin bertumbuh dan kuat di dalam-Mu untuk menghadapi dan menjalani kehidupan di masa-masa ini. Roh Kudus menolong kami dan memberikan kepada kami kekuatan dan keteguhan untuk percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kami pun boleh hadir untuk menyatakan kasih dan kebaikan Kristus bagi kami di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama, sehingga kami pun boleh menghadirkan damai sejahtera dan memulihkan keadaan yang saat ini melanda negeri kami. Bapa, berilah kepada kami hikmat-Mu, sehingga dari hari ke hari kami juga semakin cermat di dalam mempergunakan waktu hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memanfaatkan semua waktu anugerah-Mu untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden bersama dengan Bapak Wakil Presiden, serta staf-staf ahli, menteri dan kepala daerah beserta jajaran yang berada di lingkungan tempat tinggal kami. Karuniakanlah kepada pemimpin bangsa kami hikmat, kearifan dan ketulusan serta kekuatan dan kesehatan, agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di masa ini dengan baik. Segala penanganan pandemi COVID-19 dan segala dampaknya dapat tertangani dengan baik. Berkati kami juga agar kami sebagai anak negeri ini, bersama dengan pemerintah, kami memberantas dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan, staf-staf dan karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit. Karuniakanlah kepada mereka hikmat-Mu, sehingga para medis dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan penanganan kesehatan yang terbaik bagi seluruh pasien-pasien yang berada di rumah sakit. Dan kuasa-Mu melindungi mereka, sehingga sekalipun mereka harus menjalani tugas mereka di tengah-tengah keganasan virus COVID-19 ini, mereka tetap aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mohon berkat bagi para pasien-pasien yang telah terjangkit virus ini. Di masa pemulihan dan karantina, berilah mereka kekuatan iman. Berikan kepada mereka kesabaran dan ketabahan serta ketenangan, sehingga dalam iman serta terang hikmat-Mu dan kuasa-Mu, mereka juga boleh dipulihkan kembali. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Lawatlah mereka ya Tuhan. Jamahlah bagian tubuh yang terasa sakit dan lemah. Dan biarlah kuasa kebangkitan-Mu memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa dan memohon Tuhan memberkati umat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi. Keluarga lepas keluarga, biarlah masa-masa kami harus lebih banyak di rumah, kami boleh melihat sebagai sebuah anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh memanfaatkannya untuk memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan yang selama ini renggang karena berbagai kesibukan dan aktivitas kami, sehingga kami tidak sempat untuk menyapa Engkau di dalam doa dan mendengarkan suara-Mu. Tapi biarlah momen ini kami boleh mempergunakan untuk makin mendekatkan diri kepada-Mu, sehingga kami memiliki persekutuan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami.
Karena di momen ini kami boleh kembali memperbaiki hubungan yang renggang di antara anggota keluarga kami. Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh mempergunakan waktu-waktu ini untuk membenahi pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Dan Tuhan memberkati kami untuk dapat menyalurkan segala talenta yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hidup kami bermakna dan menjadi berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguruskan persembahan syukur kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui koordinator sektor atau ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Tiba saatnya kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 80 bait 1 dan 2.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.